Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Danu Aristianto di Danu Aris Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian wakaf bagian yang kedua. Oke teman-teman yang berbahagia, langsung saja kita ke arti wakaf. Kita kita bagi pengertian wakaf itu menjadi dua, satu secara bahasa dan arti secara menurut ahli fikih. Nah, secara bahasa kata wakaf itu berasal dari kata wakofa yakifu wakfan, dan itu sama artinya dengan kata khabasa yahbisu tahbisan, yang itu diartikan bisa menahan, berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Nah, itu makna secara bahasa. Sedangkan secara istilah kita akan membagi menurut ahli fikih. Di sini ada 4 ya, dari mazhab Abu Hanifah, mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, kemudian dari pendapatnya mazhab lain. Nah, menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi ini, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Nah, jika si wakif itu kemudian wafat atau meninggal dunia, maka harta tersebut bisa menjadi harta warisan buat si ahli warisnya. Nah, jadi yang timbul dari wakaf ini adalah hanya menyumbang manfaatnya, sementara harta yang diwakafkan tersebut tetap menjadi milik si wakif. Ini adalah konsep yang diberikan oleh Abu Hanifah. Yang berikutnya adalah pendapat dari mazhab Malik. Ya, mazhab Malik itu berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain, dan wakif ia berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Nah, perbuatan si wakif ini menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahik atau si penerima wakaf, ya, walaupun yang dimilikannya itu berbentuk upah ataupun menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Nah, wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Nah, dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar, sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Nah, perwakafan itu berlaku untuk satu masa tertentu dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf yang kekal. Jadi di sini jelas sekali bahwa menurut mazhab Maliki, harta itu tetap menjadi milik si wakif. Jadi begitu. Nah, jadi wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari pemilikan wakif. Jadi harta yang diwakafkan itu tetap punyanya si wakif atau orang yang mewakafkan. Nah, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang melepaskan kepemilikan harta tersebut kepada yang lain. Ya, jadi wakif berkewajiban menjadikan. Jadi manfaat dan wakaf itu mencegah wakif melakukan tindakan yang melepaskan kepemilikan atas harta. Jadi harta tersebut kepada yang lain, dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya. Jadi intinya sama seperti yang di atas sebenarnya. Jadi wakif itu yang penting adalah menyedekahkan manfaat dari harta yang diwakafkan, gitu ya. Dan ketika dia sudah mewakafkan manfaatnya dari benda wakaf, maka dia tidak boleh menarik kembali dari manfaat tersebut. Nah, yang berikutnya adalah pendapatnya mazhab Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, ya, dan Ahmad bin Hambal.
Nah, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Jadi ketika orang itu sudah wakaf, itu sudah dilepaskan kepemilikan itu, tidak seperti pendapatnya mazhab Hanifah dan mazhab Maliki tadi. Jadi kalau menurut mazhab ini, ya sudah, ketika orang mewakafkan hartanya itu bukan menjadi miliknya lagi, ya, setelah sempurna prosedur perwakafan. Jadi setelah semua prosedur perwakafan itu terpenuhi, maka harta yang dia wakafkan itu bukan miliknya lagi. Nah, wakaf tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak, ya, dengan jual beli atau tidak, ya. Jika wakif wakaf, maka harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi. Kan ini berbeda sekali dengan mazhab Hanafiyah tadi, ya, mazhab Abu Hanifah tadi yang mengatakan bahwa harta wakaf itu bisa menjadi harta waris. Di dalam mazhab ini tidak bisa. Nah, wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf alaih yang diberi wakaf sebagai sedekah yang mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Jadi ya, dimanfaatkan untuk apa saja itu silakan saja, si wakif tidak boleh melarangnya. Apabila wakif melarangnya, maka qadhi itu berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf alaih. Nah, karena itu, ya, itu definisinya. Artinya bahwa ketika orang itu sudah menjadi wakif, maka dia menyedekahkan manfaatnya, dan benda yang dia wakafkan itu sudah tidak bisa ditarik lagi ke kepemilikannya, tidak bisa dijual lagi, tidak boleh, dia tidak berhak melakukan apapun terhadap harta wakaf yang telah ia wakafkan. Nah, kemudian mazhab yang lain, dan ini adalah yang terakhir di dalam slide ini, yaitu adalah sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, yaitu ketika si wakif itu mewakafkan hartanya, maka harta wakaf tersebut itu sudah tidak menjadi sudah tidak menjadi miliknya si wakif, ya. Dan perbedaannya itu namun berbeda dari segi pemilikan atas benda yang diwakafkan, yaitu milik mauquf alaih yang diberi wakaf, yaitu menjadi milik mauquf alaih dan menjadi harta si yang diberi wakaf, ya, meskipun mauquf alaih tidak berhak melakukan sesuatu. Jadi kalau di pendapatnya Imam Syafi'i tadi, mazhab Syafi'i tadi itu dan Ahmad bin Hanbal, bahwa harta wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan, tetapi harta wakaf itu, ya, tetap utuh, dan itu bukan miliknya wakif dan tidak miliknya mauquf alaih. Tetapi di mazhab ini itu bahwa harta wakaf itu sudah tidak menjadi miliknya si wakif, tetapi kemudian itu menjadi miliknya mauquf alaih atau orang yang diberi wakaf. Tetapi orang yang diberi wakaf itu juga tidak bisa melakukan apapun terhadap tindakan harta benda wakaf itu, baik itu menjual atau menghibahkannya kepada orang lain. Jadi begitu. Itu perbedaannya antara mazhab yang terakhir ini dengan mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Demikian yang bisa saya jelaskan dengan singkat ini, ya. Semoga bisa bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.